Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Wa alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara dimanapun Anda berada. Pada kesempatan hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang oleh sebagian orang tidak mendapatkan perhatian secara serius. Ada perbuatan dosa, yang perbuatan dosa itu orang sudah mengetahui yang bila dikerjakan itu punya resiko. Tetapi yang sedang kita ingin bicarakan ini sesuatu yang jarang orang membicarakannya, dan bisa jadi jarang orang mengetahui bahwa sesungguhnya ada perbuatan dosa yang dilakukan. Apa itu yang dimaksud dengan az-zon? Zon itu praduga atau prasangka. Nah, tentu saja prasangka yang berdosa adalah prasangka buruk. Su'uzzon. Ya, prasangka buruk terhadap orang lain, prasangka buruk terhadap satu perbuatan yang tidak bagus. Padahal tidak ada bukti, tidak ada fakta yang menyatakan secara langsung yang demikian itu. Kalau kita belajar ilmu fikih, sebenarnya level seseorang mengetahui sesuatu itu yang tertinggi itu 100% disebut dengan yakin. Yang kedua zon. Zon itu praduga kuat. Itu 80 sampai 95 itu disebut dengan zon. Kemudian di bawah itu syak, orang lagu. Dan di bawah ragu itu disebut dengan wahmun, waham. Nah, orang satu sisi tanpa sadar sebenarnya ada perbuatan-perbuatan yang tanpa sadar dia melakukan sebuah dosa. Sebagai contoh begini. Dulu orang biasa memberi buah, memberi makanan, memberi lauk pauk di pasar itu tidak masalah. Tetapi kondisi sekarang ini ada perbuatan-perbuatan yang tidak bagus. Ikan asin itu dikasih pengawet, dikasih formalin, dikasih bahan kimia supaya tidak cepat rusak, supaya tidak cepat busuk dan lain sebagainya. Begitu buah-buahan. Buah-buahan ada yang diberi pewarna, ada yang diberi pengawet. Nah, padahal ini dilakukan oleh sebagian orang. Berpuluh-puluh tahun, ya, para nelayan ketika mereka mendapatkan ikan berlebih, maka diawetkan dengan cara diasinkan. Dan itu menjadi makanan nenek moyang kita. Tetapi keserakahan ingin menguasai lebih banyak. Tidak ingin rugi akibat resiko dagangannya rusak, maka dicampur dengan formalin. Begitu juga pada bagaimana beras dislep dengan pemutih, ya, buah-buahan dengan pewarna, dengan pemanis. Semua adalah bahan-bahan kimia yang punya resiko dan merusak kesehatan, dan tidak mustahil bila akumulasinya terlalu panjang, terlalu jauh menyebabkan orang itu mati dengan perbuatan itu. Rusak. Beresiko tinggi. Nah, orang-orang yang punya atensi, orang-orang yang tahu, kemudian dia menghindar. Tetapi ketika dia menghindar, ada satu perbuatan yang menyebabkan menjadi dosa. Apa sebabnya? Ketika dia lihat ikan asin, maka ada yang ada di otaknya, jangan-jangan diberi formalin. Ketika melihat buah-buahan, jangan-jangan merahnya ini pewarna, jangan-jangan manisnya ini adalah campuran. Maka pada saat itu dia menjadi curiga kepada orang lain. Zon dan prasangka buruk yang semacam ini terarahkan, terkondisikan oleh situasi, yang situasi itu tidak dia menghindar, ya, untuk melakukan yang demikian itu. Ya, para pemirsa dimanapun Anda berada, kalau ini kita tidak bicarakan, bisa jadi saya, para pemirsa yang hadir pun akan jatuh pada perbuatan yang sama. Dan ini di dalam Islam sesuatu yang harus dijauhkan. Tidak boleh terjadi yang demikian ini. Nah, kalau kita sekarang ini pada situasi maraknya tentang corona,
Ketika ada orang batuk maka kita curiga. Ketika ada orang badannya suhunya tinggi maka kita curiga. Padahal yang namanya panas demam itu belum tentu dia ada orang yang terkena. Ya. Belum tentu orang yang batuk itu belum tentu termasuk orang yang ya termasuk dalam suspek dalam pengertian orang yang dicurigai ya terkena flu daripada virus daripada corona ini kan. Tetapi kecurigaan itu ada. Nah, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa perbuatan yang semacam ini bisa jadi perbuatan yang biasa, tetapi lama-kelamaan dia akan jatuh pada perbuatan yang salah, yang besar. Di dalam salah satu Al-Quran, surah Al-Hujurat dikatakan, Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Hai orang-orang yang beriman, jauhkan oleh kalian banyak ya persangkaan. Karena sesungguhnya inna ba'dadh-dhanni itsmun, sesungguhnya banyak punya prasangka-prasangka itu bisa jadi dia akan jatuh dalam sebuah perbuatan yang dosa.